Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hatta di sini. Jadi saya akan membahas atau merangkum bagaimana uh, experience atau pengalaman atau apa yang didapatkan dari perkuliahan di pengantar sejarah politik. Yang pertama, sejarah dan politik. Sejarah berarti terkait antara ruang dan waktu, dan juga politik terkait dengan kekuasaan. Jadi kita berbicara bagaimana politik dan juga maksud saya itu apa, kekuasaan, dan juga bagaimana kita melihat dari perspektif ruang dan tempat, ruang dan waktu. Karena kita berada di jurusan sejarah peradaban Islam, jadi fokus utama kita yaitu di bagian sejarah peradaban Islam. Politik di Islam sendiri itu mulai kekuasaan di Islam sendiri itu mulai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berada di Strip dan juga di Mekah, itu tidak terlalu kompleks permasalahan dari kekuasaannya, karena beliau hanya ke arah Yastrib, sekitar Hijaz saja, sekitar wilayah Hijaz saja. Karena dengan begitu segala problematika tidak terlalu banyak. Akan tetapi ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah menggantikan Rasulullah ketika wafat, karena tidak ada lagi pemimpin umat Islam dan terjadinya kekacauan. Pada masa itu pula Abu Bakar belum mengalami kompleksitas, tapi mungkin mengarah kepada kompleksitas secara berturut-turut, karena setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu banyak sekali permasalahan, seperti adanya orang yang tak mau bayar zakat, adanya orang-orang yang mengaku nabi palsu, dan juga ada murtad, kaum murtad. Karena Rasulullah SAW wafat, maka terjadi kekacauan ini, dan juga terjadi melawan dengan hukum atau melawan aturan yang telah diciptakan, yaitu zakat. Orang yang tak mau bayar zakat, karena pada saat itu Rasulullah tidak ada, maka zakat pun tidak wajib dibayar, padahal itu harus wajib. Ketika hal itu terjadi, mulailah kompleksitas itu, dari sebuah yang simpel menuju ke arah kompleks. Setelah selesainya kekhalifahan Abu Bakar, yaitu pada saat Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menggantikan posisi itu. Umar bin Khattab pun mencoba mengekspansi atau memperluas wilayah kekuasaan daripada Hijaz menuju ke Mesir pada saat itu. Karena demikian, perbedaan wilayah geografis atau wilayah tempat, dan yang di masa itu pula tidak ada pula hukum fikih yang berlaku atau tidak menyesuaikan hukum fikih tersebut, maka Umar pun membuat sebuah hukum fikih, yaitu fikih Umar, karena menimbang geografis dan juga perbedaan budaya. Karena itu juga kompleksitas itu mulai berjalan menuju garis waktu. Ketika Umar mengekspansi wilayah Mesir, Umar membentuk kegubernuran dan menunjuk gubernur itu di Mesir, sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi. Kompleksitas itu berlanjut menuju ke
masa Utsman ketika Umar bin Khattab wafat. Utsman di kala itu ditunjuk sebagai khalifah itu tidak terlalu tidak begitu mempercayai orang lain. Hal itulah Utsman pun berlaku untuk memberikan sebuah hak kepada kerabatnya untuk mendapatkan dalam pemerintahnya si Utsman ini. Walaupun demikian kita melihat sisi itu adalah nepotisme, sebenarnya ada hal yang cukup kita rasakan juga, yaitu kita percaya dengan orang terdekat atau kita percaya dengan keluarga kita sendiri. Makanya Utsman bin Affan memberikan beberapa jabatan misalnya ke gubernur itu kepada sanak saudaranya sendiri, karena tidak memungkinkan bahwa di masa itu banyak terjadi ketidakpercayaan oleh kompleksitas itu. Ketika Utsman bin Affan wafat, Ali pun ditunjuk. Ketika Ali ditunjuk, Ali dan juga beberapa yang lainnya itu Siti Aisyah kalau tidak salah. Siti Aisyah memerangi Ali karena ada sebuah permasalahan, yaitu di mana Ali tidak membaiat Abu Bakar di masa itu, dan juga ada juga anggota-anggota daripada Muawiyah itu menuntut balik kepada Ali untuk membuka bagaimana cara menemukan pelaku daripada pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah terjadilah perang Siffin, dan juga pada perang bersama Aisyah itu melawan dengan Aisyah, itu disebut dengan perang Jamal. Walaupun demikian, Utsman bin Affan itu seorang tasawuf, karena beberapa tarekat-tarekat itu menuju kepada Ali. Walaupun demikian kita sesama Islam itu seharusnya berdamai, tapi kenyataannya tidak, karena sesama Muslim pun dapat berkelahi satu sama lain. Sebagai contoh tadi di masa Ali, berlanjut kepada masa Ali, di masa Umayyah pun Muawiyah bin Abi Sufyan itu memenggal kepala daripada Hasan karena menolak untuk Hasan ini naik takhta menjadi kekhalifahan. Ketika di Bani Umayyah berkuasa, itu beberapa perkelahian atau pertempuran darah itu terjadi. Itu pun begitu sama dengan Bani Abbasiyah. Walaupun demikian, ada beberapa khalifah yang sangat kita bisa ambil ibrahnya, yaitu Harun al-Rasyid dan juga Umar bin Abdul Aziz. Sedemikian itu, walaupun sedemikian itu, ketika Ottoman atau Utsmani berkuasa menjadi daulah khalifah Islamiyah, itu membuat sebuah kebingungan, karena bukan kebingungan tapi ketidakpuasan orang-orang Arab, karena mereka lah yang berhak, orang-orang Arab itulah yang berhak, tidak orang yang selain di luar Arab. Jadi orang-orang Arab berhak menjadi khalifah di atas muka bumi, dan juga tidak boleh
ada orang selain daripada kekhalifahan Arab. Walaupun demikian, sampai saat sekarang ini tidak ada kejelasan bagaimana khalifah yang sesungguhnya, kecuali Khalifah Rasyidin atau sebelum Khalifah Rasyidin atau pemerintah Nabi. Banyaknya pertempuran darah sesama muslim itu sangat disayangkan, tapi itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita ubah lagi. Demikian review atau rangkuman yang saya coba jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.